Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jumpa lagi bersama Bu Damai dalam pembelajaran tematik. Oke, before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3B, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menuliskan keuntungan memelihara hewan peliharaan atau hewan ternak. Yang kedua, peserta didik mampu memahami teks petunjuk cara merawat hewan peliharaan. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami tentang pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan pembilang dan penyebut pecahan. Yang kelima, peserta didik mampu menentukan tugas dan peran anggota keluarga sesuai isi teks. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menuliskan pembagian tugas yang dilakukan saat melakukan kegiatan bersama keluarga. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita baca dulu yuk ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Yang artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untukmu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya, dan sebagainya kamu makan. Quran Surat An-Nahl ayat 5. Nah, ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang manfaat hewan ternak ya. Nah, nanti akan kita pelajari juga hari ini. Oke, bahasa Indonesia tentang hewan peliharaan dan cara merawat hewan peliharaan. Oke anak-anak, yuk kita amati gambar berikut ini. Kira-kira ada gambar apa saja ya? Nah, yang pertama ada gambar apa? Iya, ada gambar harimau, kucing, dan ayam. Sekarang, mana ya yang termasuk hewan liar? Siapa yang tahu? Iya, benar, yang termasuk hewan liar itu harimau. Nah, mana yang termasuk hewan peliharaan? Iya benar, kucing. Apa sih keuntungan manusia memelihara hewan peliharaan itu? Banyak ya, bisa untuk kesenangan, bisa dimanfaatkan dagingnya atau telurnya, dan lain-lain. Yuk kita pelajari hari ini. Oke, ada berbagai jenis hewan ya di sekitar kita. Yang pertama ada hewan liar. Dan yang kedua ada hewan peliharaan. Nah, apa sih hewan liar itu? Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam bebas. Contohnya harimau, capung, ular, lebah, dan cacing. Nah, cara menyayangi hewan liar yaitu membiarkan hewan liar hidup di alam bebas dan tidak boleh memburunya. Nah, itulah cara kita menyayangi hewan liar ya anak-anak, membiarkan hewan liar hidup di alam bebas dan tidak boleh memburunya. Selanjutnya, jika hewan liar itu berkurang atau punah, maka keseimbangan lingkungan akan
terganggu. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia dengan berbagai tujuan. Ada yang dipelihara untuk kesenangan atau hobi, contohnya burung beo, ikan mas koki, dan kucing, serta banyak ya hewan peliharaan lainnya. Nah, selanjutnya ada juga hewan yang dipelihara atau diternakan untuk diambil bagian tubuhnya, telur, daging, atau kulitnya. Misalnya ayam, sapi, kambing, dan lain-lain ya. Jadi hewan peliharaan itu ada yang dipelihara untuk kesenangan, ada juga yang dipelihara untuk diternakan. Oke. Nah, bagaimana ya cara menyayangi hewan peliharaan? Nah, cara kita menyayangi hewan peliharaan, yang pertama, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, memberi makan dan minum dengan teratur. Dan yang ketiga, menyediakan kandang yang bersih. Nah, jika dirawat dengan penuh kasih sayang, maka hewan peliharaan akan tumbuh dengan baik sehingga memberi keuntungan bagi manusia. Itulah cara menyayangi hewan peliharaan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang petunjuk merawat anak ayam. Yang pertama, ayam dibuatkan kandang. Jika kesulitan membuat kandang, ayam yang terbuat dari kawat atau bambu dapat menggunakan kandang yang terbuat dari kardus. Misalnya saja kardus bekas mie instan ya. Jangan memelihara banyak ayam dalam satu kardus, cukup kira-kira 5 ekor saja. Selanjutnya, agar sisa pakan atau sisa kotoran tidak menumpuk, kandang sebaiknya diberi alas berupa karton atau kertas koran yang diganti setiap hari. Selanjutnya, kardus dipasangi alat pemanas berupa lampu 5 watt. Lampu harus terus dinyalakan sampai ayam berumur 4 minggu. Beri makan anak ayam berupa pur yang bisa diperoleh di toko peternakan. Tempatkan makanan di mangkuk kecil dengan permukaan dangkal. Periksa makanan agar jangan sampai kosong. Lalu, tempatkan air minum dengan menggunakan tempat air minum khusus yang dijual di toko peternakan atau menggunakan mangkuk kecil dengan permukaan dangkal. Air minum harus diganti sekali atau 2 kali sehari. Nah, setelah berumur 2 bulan, anak ayam harus dipisahkan ke kandang yang lebih besar dan diberi makanan tambahan lain seperti sisa masakan di dapur dan nasi. Itulah petunjuk cara merawat hewan peliharaan ayam. Oke, selanjutnya kita akan belajar matematika tentang pecahan. Oke, pecahan. Nah, selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Nah, induk kelinci ini bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Nah, gambar setengah kue sisa gigitan kelinci ya. Nah, setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2. Nah, coba perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, 1 biskuit dilambangkan dalam pecahan biasa adalah 1/1. Dibaca 1/1. 1 biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa adalah 1/2. Ya, dibaca 1/2. Selanjutnya, 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang bilangan biasa adalah 1/3. Dibaca 1/3. Nah, 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa
Kita tulis 1/4, dibaca 1/4. Oke, nah sekarang kalau dalam bentuk gambar ya. Nah, setengah atau 1/2. Nah, gambarnya seperti ini ya. Satu lingkaran dibagi menjadi 2 bagian. Ini artinya 1/2 atau setengah. Nah, pada pecahan 1/2, 2 menunjukkan keseluruhan bagian yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama. 1 menunjukkan bagian yang diwarnai. Nah, jadi 1/2 menunjukkan 1 bagian dari keseluruhan. Oke, selanjutnya 3/4. Nah, pada pecahan 3/4, 4 itu menunjukkan keseluruhan bagian yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Sedangkan 3 menunjukkan 3 bagian dari yang diwarnai. Jadi 3/4 menunjukkan 3 bagian dari keseluruhan. Nah, selanjutnya ada bilangan 1/2. 1 itu disebut sebagai pembilang ya, bagian yang dimaksud. Sedangkan 2 disebut penyebut, itu artinya semua bagian ya. Sudah paham sampai sini? Oke, agar kalian lebih memahami, silahkan kerjakan latihan halaman 129 sampai 131. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Oke, selanjutnya kita akan ke materi PPKN tentang tugas dan peran anggota keluarga. Nah, berdasarkan teks di kegiatan Ayo Membaca, ayam betina yang dipelihara oleh keluarga Danu bertelur. Keluarga Danu bekerja sama menyiapkan tempat agar telur-telur itu menetas. Nah, Danu mencari kardus bekas untuk kandang sementara. Rina mencari jerami kering dan memasukkannya ke dalam kardus sebagai alas. Ayah menyiapkan kabel dan lampu. Nah, tujuan pemberian lampu untuk memberikan suhu hangat yang menyerupai induk ayam. Nah, sedangkan tugas ibu memindahkan telur-telur ayam ke dalam kardus yang beralaskan jerami kering. Itulah tugas keluarga Danu berdasarkan teks Ayo Membaca. Nah, setiap anggota keluarga pasti memiliki tugas yang berbeda-beda ya. Nanti kalian bisa mendiskusikannya dengan keluarga kalian. Oke, silakan dikerjakan halaman 132. Selamat berlatih. Oke. Now, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of Lords. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.